Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermianingsih, stambuk A2411919. Adapun di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Pendekatan Design Thinking terhadap Berpikir Kritis untuk Meningkatkan Minat Belajar Fisika Siswa dalam Materi Tekanan Hidrostatis. Adapun latar belakangnya yaitu, para siswa banyak yang menganggap fisika adalah mata pelajaran yang sangat sulit, membosankan dan kurang menarik. Apalagi jika penyampaian materi oleh guru kurang menarik perhatian siswa dan metode pengajar guru yang tidak bervariasi dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut akan membuat mereka bosan dengan pelajaran fisika. Hal ini menyebabkan kurangnya minat siswa dalam pelajaran fisika dan mengakibatkan hasil belajar mata pelajaran fisika yang diperoleh siswa rendah. Perhitungan yang membutuhkan ketelitian dalam pengerjaannya, rumus yang banyak, dan materi pelajaran yang harus dikuasai konsepnya membuat siswa tidak berminat terhadap mata pelajaran fisika, sehingga menyebabkan hasil belajar siswa kurang optimal. Di sini design thinking berguna untuk memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Design thinking juga berputar di sekitar minat yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perancang produk atau layanan. Adapun rumusan masalahnya yaitu kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran fisika, salah satunya materi tekanan hidrostatis. Adapun tujuan penelitiannya yaitu meningkatkan minat belajar fisika siswa, salah satunya materi tekanan hidrostatis, melalui pendekatan design thinking agar siswa dapat berpikir kritis. Adapun manfaat penelitiannya yaitu bagi siswa diharapkan dapat membantu siswa untuk meningkatkan belajar siswa pada mata pelajaran fisika, salah satunya pada materi tekanan hidrostatis. Manfaatnya untuk guru yaitu dalam memperbaiki proses belajar mengajar sehingga dapat menarik siswa untuk belajar fisika. Bagi peneliti, yaitu dapat membantu peneliti untuk dapat menambah wawasan dan mengetahui dalam pengetahuan menghadapi kurangnya belajar minat siswa. Adapun kajian teorinya yang pertama itu design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta mengumpulkan metode langsung. Design thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testing. Design thinking juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan, membuat sketsa, membuat prototipe, testing, dan mencoba berbagai konsep dan ide. Adapun kemampuan berpikir kreatif terdiri dari dua suku kata, yaitu berpikir dan kreatif. Berpikir sendiri itu merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seorang bila mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Terhadap macam-macam cara berpikir, antara lain berpikir vertikal, lateral, kritis, analitis, kreatif, dan strategis. Menurut Hariman, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang baru. Oleh karena itu, berpikir kreatif termasuk dalam ranah kognitif. Selanjutnya yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan ada dua, yaitu instrumen
utama dan instrumen pendukung. Instrumen utama yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan instrumen pendukung yaitu adanya tes tertulis dan wawancara yang digunakan. Setting dan subjek penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Palu yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika nomor 104, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Subjek penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 11. Tes yang diberikan akan berupa wawancara dan tes uraian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan tes uraian. Kredibilitas data. Kredibilitas data penelitian kualitatif adalah tingkat ukuran suatu kebenaran atas data telah dikumpulkan atau derajat kepercayaan data dan kecocokan data antara konsep penelitian dengan hasil penelitian. Uji kredibilitas ini menggunakan diskusi dan observasi. Selanjutnya analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintensitaskan mencarinya dan menemukan pola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Sekian presentasi hasil proposal saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.